Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Mutawali SEME dan teman-teman sekalian. Saya Noval Nurdiansyah dan rekan saya Novi Nur Anifah dari kelompok 5 akan bahas materi mengenai harga pokok proses. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal, di mana biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat karakteristik metode harga pokok proses. 1. Biaya yang dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, tahun, dan sebagainya. 2. Produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar, tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. 3. Kegiatan produksi didasarkan pada budget produksi atau schedule produksi untuk satuan waktu tertentu. 4. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang selanjutnya dijual. 5. Kegiatan produksi bersifat kontinu dan terus-menerus. 6. Jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir periode, misalnya akhir bulan, akhir tahun. Sistem pembebanan biaya pada metode harga pokok proses. Yang pertama, semua elemen biaya dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya atau historical cost system. Pada sistem ini, produk yang diolah dibebani biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dinikmati oleh produk yang bersangkutan. Yang kedua, elemen biaya tertentu yaitu biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang ditentukan di muka. Kondisi-kondisi yang ada di dalam perusahaan mengharuskan dipakainya tarif biaya overhead pabrik dengan tujuan untuk membebankan biaya secara adil dan teliti. Yang ketiga, semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Pada sistem ini, dalam penentuan harga pokok produk, semua elemen biaya baik bahan, tenaga kerja, maupun overhead pabrik dibebankan berdasarkan harga pokok yang ditentukan di muka. Selanjutnya terdapat karakteristik dan prosedur akuntansi biaya pada metode harga pokok proses. 1. Laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau per unit. 2. Biaya produksi periode tertentu dibebankan kepada produk melalui rekening barang dalam proses yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga, produksi dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Yang keempat, produksi ekuivalen digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Produksi ekuivalen adalah tingkatan atau jumlah produksi di mana pengolahan produk dinyatakan dalam ukuran produk selesai. Yang kelima, harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan, berapa yang dinikmati produk selesai dari departemen tertentu atau pengolahan yang dipindahkan ke gedung atau ke departemen berikutnya, dan berapa harga pokok produk dalam proses akhir. 6. Untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produksi tertentu, maka elemen produksi tertentu tersebut dibagi dengan produksi ekuivalen untuk elemen biaya yang bersangkutan. 7. Apabila dalam proses pengolahan produk timbul produk hilang, produk rusak, produk cacat, tambahan produk akan diperhitungkan pengaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya terdapat prosedur. 1. Mengumpulkan data produk dalam periode tertentu untuk menyusun laporan produksi dan menghitung produksi ekuivalen dalam rangka menghitung harga pokok satuan. Yang kedua, mengumpulkan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik periode tertentu. Apabila produk diproses melalui beberapa departemen, elemen biaya tersebut dikumpulkan untuk setiap departemen.
Yang ketiga, menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya, yaitu jumlah elemen biaya tertentu dibagi produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Yang keempat, menghitung harga pokok produk selesai yang dipindahkan ke gudang atau departemen berikutnya, dan menghitung harga pokok produk dalam proses akhir. Penggolongan biaya pada metode harga pokok proses. Yang pertama ada biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok proses tidak dipisahkan atau dibebankan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Apabila produk diolah melalui satu tahapan pengolahan, maka semua biaya tenaga kerja di pabrik digolongkan sebagai elemen biaya tenaga kerja. Apabila produk diolah melalui beberapa tahapan atau departemen, semua biaya tenaga kerja pada departemen produksi digolongkan sebagai tenaga kerja. Sedangkan biaya tenaga kerja departemen pembantu diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik pada metode harga pokok proses yaitu meliputi semua biaya produksi di departemen produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja, ditambah semua biaya pada departemen pembantu yang ada di pabrik. Apabila perusahaan tidak memiliki departemen pembantu di pabrik, biaya overhead pabrik meliputi semua elemen biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya adalah biaya bahan. Dalam metode harga pokok proses, tidak diadakan pemisahan antara bahan baku dan bahan penolong. Hal ini disebabkan umumnya produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar, sehingga setiap satuan produk yang sama akan menikmati bahan yang relatif sama pula. Semua harga bahan yang diproses atau diolah menjadi produk selesai atau bagian produk selesai baik dapat diidentifikasikan atau tidak dapat diidentifikasikan dengan produk tertentu adalah merupakan bahan biaya. Kemudian ada tujuan penentuan metode harga pokok proses. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik metode harga pokok proses. Yang kedua, untuk mengetahui sistem apa yang dapat dipakai untuk pembebanan biaya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana cara penggolongan biaya. Yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana cara mencatat dan menghitung karya pokok produksi. Kemudian kita akan melakukan contoh perhitungan harga pokok proses. Di sini ada contoh soal PT Yudhistira Telekom, perusahaan yang memproduksi komponen smartphone, mengelola produknya secara massal melalui satu departemen. Adapun biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku Rp162.500.000, biaya bahan penolong ada Rp100.000.000, biaya tenaga kerja ada Rp185. Untuk menghitung harga pokok proses, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari unit ekuivalen. Nah, dengan cara kita menggunakan rumus barang jadi ditambah 100% dikali BDP. BDP itu barang dalam proses ya. Nah, contohnya kita hitung biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. 4.500 ditambah 100% dikali 500.000 sama dengan 5.000. Untuk BTK nya 4.500 ditambah 80% dikali 500, hasilnya ada 4.900. Nah, BOP nya 4.500 ditambah 60% kali 500, hasilnya 4.800. Nah, setelah kita mengetahui unit ekuivalennya, kita mencari harga persatuannya dulu. Nah, dengan cara jumlah biaya dibagi unit ekuivalen. Ini kita hitung biaya persatuan untuk
bahan bakunya dulu nih. Ada Rp162.500.000 dibagi 5.000. Hasilnya adalah 32.500. Untuk biaya bahan penolong, jumlah biayanya 100 juta rupiah dibagi 5.000. Hasil untuk biaya persatuannya ada 20.000 rupiah. BTK-nya 185 juta dibagi 4.900. Hasilnya ada 37.755 rupiah. Untuk BOP 200 juta dibagi 4.800. Hasilnya adalah 41.677. Nah, sekarang kita total untuk biaya persatuannya, jumlah biaya persatuannya ada 131.922, sedangkan jumlah total biayanya ada 647.500.000 rupiah. Setelah kita mengetahui biaya persatuan dan juga unit ekuivalennya, kita langsung menghitung harga pokok produk jadi dan juga harga pokok produk dalam proses. Cara mencarinya yaitu cara mencari harga pokok produk jadinya dulu dengan cara produk jadi dikali total biaya persatuan. Langsung kita masukkan nilai 4.500 dikali 131.922. Hasilnya adalah 593.649.000. Selanjutnya, menghitung harga pokok produk dalam proses dengan cara unit ekuivalen dikurangi barang jadi dikali biaya persatuan. Kita hitung harga pokok produk dalam proses untuk biaya bahan bakunya. 5.000 dikurangi 4.500 dikali 32.500. Hasilnya adalah 16.250.000 rupiah. BBP-nya 5.000 dikurangi 4.500 dikali 20.000. Hasilnya adalah 10 juta rupiah. BTK-nya 4.900 dikurangi 4.500 dikali 37.755. Hasilnya adalah 15.102.000 rupiah. Untuk BOP-nya 4.800 dikurangi 4.500. Hasilnya adalah 41.677. Maaf, 4.800 dikurangi 4.500 dikali 41.677. Hasilnya adalah 12.500.100. Nah, sekarang kita total dari biaya bahan baku sampai BOP-nya. Totalnya adalah 53.852.100 rupiah. Sekarang dari produk jadi kita tambahkan dengan produk dalam prosesnya 593.649.000 ditambah 53.852.100 rupiah. Hasilnya adalah 647.501.100 rupiah. Itu untuk totalnya. Untuk total harga pokok produk jadi dan produk dalam proses itu harus balance. Kalaupun selisih sedikit itu tidak apa-apa, karena mungkin itu ada karena adanya penghitungan pembulatan yang berbeda.
Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.